Assalamualaikum. Saya akan menyampaikan resum daripada kelompok 10 tugas mata kuliah Cirebon YN Syekh Nurjati. Dosen Bapak Heru Prayogo MPDI. Nama Heri Setiawan, NIM 228131050, kelas A21. Ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, batik santri atau batik Ciwaringin. Yang pertama, ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon adalah salah satu jenis batik yang menggunakan teknik ukir pada kain sebagai media. Untuk membuat motif teknik ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi, serta alat-alat khusus seperti pisau, gunting, jarum, dan lilin. Ukiran Cirebon merupakan salah satu jenis batik tertua yang ada di Cirebon, yang sudah ada sejak abad ke-15. Ukiran Cirebon berkembang di lingkungan Keraton Cirebon yang merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Ukiran Cirebon memiliki motif-motif yang bersifat sakral, simbolis, dan filosofis yang menggambarkan kejayaan, kebesaran, dan kearifan dari para raja dan keluarga keraton, serta hubungan mereka dengan Tuhan, alam, dan masyarakat. Salah satu sumber tulisan yang penting adalah naskah-naskah kuno yang berisi tentang sejarah dan budaya Cirebon, seperti Babat Cirebon, Carita Purwaka Cirebon Nagari, dan Serat Dermanggandul. Menurut naskah-naskah ini, ukiran Cirebon berkembang sejak masa pemerintahan Ki Gendeng Cirebon yang memerintah pada abad ke-15. Ki Gendeng Cirebon adalah seorang raja yang memiliki kecintaan terhadap seni dan budaya yang mendukung perkembangan berbagai seni Cirebon, termasuk ukir. Ki Gendeng Cirebon juga memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa, seperti Majapahit, Demak, Pajajaran, yang mempengaruhi gaya dan motif ukiran Cirebon. Ki Gendeng Cirebon juga memiliki hubungan baik dengan bangsa-bangsa asing seperti Tiongkok, Arab, India, membawa pengaruh budaya agama mereka ke Cirebon yang juga mempengaruhi ukiran Cirebon. Yang kedua adalah batik keraton. Batik keraton adalah batik yang berasal dari lingkungan Keraton Cirebon yang merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. Batik keraton berkembang sejak abad ke-16 ketika Cirebon menjadi tempat berdirinya 3 keraton yang masih eksis hingga kini, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Keprabonan. Batik keraton memiliki motif-motif bersifat klasik yang memiliki pola yang baku, nilai simbolis, dan makna religius. Motif-motif ini menggambarkan keagungan, kebesaran, dan kearifan dari para raja dan keluarga keraton, serta hubungan mereka dengan Tuhan, alam, dan masyarakat. Contoh motif batik keraton adalah Paksi, Nagaliman, Singapayung, Singabarong, dan Taman Kasepuhan. Batik keraton terus berkembang seiring dengan perkembangan keraton. Cirebon yang mengalami masa kejayaan abad ke-16 dan ke-17 ketika Cirebon menjadi salah satu pusat perdagangan dan politik di Jawa Barat. Pada masa ini, batik keraton menjadi salah satu seni yang dihormati dan dihargai oleh para raja dan keluarga keraton serta masyarakat Cirebon. Batik keraton juga menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesan-pesan moral, religius, dan filosofis yang bersumber dari ajaran Islam, Hindu, Buddha, kepercayaan lokal. Batik keraton juga menjadi salah satu media untuk mengabadikan sejarah, legenda, dan mitologi Cirebon yang menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan Cirebon. Yang ketiga, batik pesisiran. Batik pesisiran adalah batik yang berasal dari daerah pesisir Cirebon yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan batik keraton. Batik pesisiran berkembang sejak abad ke-17 ketika Cirebon menjadi salah satu pelabuhan penting di Jawa Barat yang berhubungan dengan berbagai bangsa budaya asing seperti Tiongkok, Arab, Persia, India, Eropa. Batik pesisiran memiliki motif yang bersifat dinamis, variatif, ekosetis yang menggambarkan kehidupan, aktivitas, dan keanekaragaman dari masyarakat pesisir yang berinteraksi dengan berbagai unsur seperti laut, kapal, perdagangan, budaya, dan agama. Contoh motif batik pesisiran adalah Segarsari, Nagasakti, Burung Hong, Lenggang, Kangkung. Sejarah perkembangan batik pesisiran berasal dari seorang leluhur bernama Ki Buyut Trusmi yang merupakan seorang pedagang yang sering berlayar ke berbagai negeri. Ki Buyut Trusmi adalah seorang yang gemar mengoleksi kain-kain cantik dari berbagai daerah, termasuk kain batik.
Ki Buyut Rusmi kemudian meniru dan mengembangkan motif-motif batik yang ia lihat dan beli dari berbagai negeri, dan menciptakan motif-motif batik yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat pesisir. Ki Buyut Rusmi juga mengajarkan ilmu batik kepada anak-anak dan cucu-cucunya, serta masyarakat sekitar sehingga batik pesisiran semakin berkembang dan dikenal luas. Yang terakhir nomor 4, batik santri batik atau batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin adalah batik yang berasal dari desa Ciwaringin yang merupakan salah satu sentra produksi batik di Cirebon. Batik Ciwaringin berkembang sejak abad ke-19 ketika desa ini menjadi tempat tinggal dari para pengrajin batik yang berasal dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, dan Madura. Batik Ciwaringin memiliki motif-motif bersifat kreatif, inovatif, dan kontemporer yang menggambarkan perkembangan adaptasi dan eksplorasi dari para pengrajin batik yang menggabungkan berbagai unsur seperti tradisi, modernitas, lokal, dan global. Batik Ciwaringin juga menjadi salah satu seni yang berpengaruh oleh perubahan zaman yang menuntut adanya inovasi, adaptasi, dan diversifikasi. Batik santri atau batik Ciwaringin berasal dari seorang leluhur bernama Ki Buyut Ciwaringin yang merupakan seorang ulama tinggal di desa Ciwaringin yang terletak di sebelah timur Cirebon. Ki Buyut Ciwaringin adalah seorang yang gemar mempelajari ilmu agama, terutama ilmu tasawuf, yang mengajarkan tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Ki Buyut Ciwaringin juga gemar membatik, yang ia anggap sebagai salah satu cara berzikir dan beribadah. Ki Buyut Ciwaringin membuat motif-motif batik yang sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan doa-doa. Ki Buyut Ciwaringin juga mengajarkan ilmu batiknya kepada para santri yang belajar di pesantrennya. Batik santri semakin berkembang dan dikenal luas. Batik dengan motif pecutan, tebu sekeret, dan ganipu merekam perjuangan kaum santri di tengah masa susah warga Kecamatan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat pada era penjajahan kolonial Belanda. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.